Guys, tau gak sih? Ada sebuah negara yang ngakunya negara demokrasi. Padahal semua kendali ada di Low tangan tirani. battery. Di Please negara ini charge. penguasa-penguasa selalu Nyindir bilang bahwa Konoha nih. apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan rakyat. Padahal Udah kenyataannya mereka cantik, hanya cerdas. memperkaya diri sendiri dan memberi makan perut mereka sendiri. Boro-boro mikirin rakyat, boro-boro mikirin kemajuan negara kayak yang mereka kampanyein. Ya, hal-hal yang mereka lakukan itu untuk memperkaya golongannya sendiri. Rakyat-rakyatnya sengaja dibuat untuk tetap bodoh untuk melancarkan akal bulus mereka. Ya, karena kalau bodoh mudah diperalat. Karena kalau bodoh mudah diiming-imingi sesuatu. Sebagian rakyatnya benar-benar bodoh, mungkin. Dan sebagiannya lagi sebenarnya udah sadar. Tapi memilih untuk tutup mata demi mendapatkan bagian. Padahal rakyat-rakyat bodoh ini tuh gak sadar bahwa bagian yang mereka dapatkan itu cuma setetes dari apa yang sudah direncanakan untuk diambil sama si pintar. Miris. Udah merdeka, Miris. tapi nyatanya dijajah lebih Low puas battery. lagi di Please negara charge. sendiri oleh oligarki. Rakyat diperalat, dijadikan pion dalam permainan besar mereka yang licik dan tidak adil. Mereka bikin lapisan-lapisan birokrasi yang rumit untuk menutupi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakadilan lain yang terjadi. Supaya seakan-akan ini untuk rakyat. Bicara tentang hukum dan keadilan di negara ini, sayangnya hukum justru ada di pihak mereka. Hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menindas oposisi, menindas mereka yang lemah, dan menindas mereka yang kritis. Betul. Agak familiar nggak sama negaranya? Harusnya sih enggak, karena ini adalah sebuah negara fiksi dari bukunya Bang Tere yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Sumpah baca deh guys, cobain baca, karena gue aja ngabisin buku itu cuma dalam waktu 1 hari. Ternyata bagus banget, gue suka juga alurnya, Low battery. ceritanya. Please Walaupun terlalu charge. dekat dengan kita, hati-hati ya, tertampar realita. Sekolah nggak bayar, tapi kemarin UKT Sindiran. naik. Terus kata Kemendikbud, katanya pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier. Terus negara ini harus lebih berani daripada negara lain. Sementara di negara lain ini kalau ada korupsi, ini langsung ditangkap, langsung dihukum mati. Kalau di Konoha nih enggak. Korupsi tuh lama banget prosesnya, nggak kelar-kelar, bahkan sampai bertahun-tahun, dan hukumannya tuh kapan, jelas itu gimana, nggak kelar-kelar gitu. Ngejatuhin hukuman aja nggak berani. Kalau di luar negeri itu emang lebih berani nih, pajaknya gede. Tapi pejabat-pejabat tuh nggak ada yang berani pakai pajak untuk kebutuhan mereka nih. Terus misal buat kayak jalan-jalan studi banding atau buat nyewa LC, nggak ada sih di luar. Cuma di Konoha doang sih Pak adanya Pak. Coba lebih beraninya kayak gimana dulu? Dengan semua janji kayak listrik Low naik, terus battery. pendidikan gratis, Please makan charge. gratis, terus lebih berani gitu ya. Gue nggak ngerti Pak Prabowo ini sebenarnya udah ngitung secara APBN, total belanja, total pengeluaran, terus utang negara, pendapatan negara itu seperti apa. Dia udah ngitung apa belum, atau dia ngomong seperti ini karena emang kayak ngasih harapan ke warga, tapi nggak tahu itu sebenarnya bisa dilakuin atau enggak. Tapi berhubung dia ini udah kepilih jadi presiden RI, maka wajib banget kita tagih semua janji-janjinya. Oke. Bongkar-bongkar yuk. Miss Julid. Indonesia Bongkar. ini udah dipimpin sama dikuasain sama mafia. Mafia mulai mafia macem-macem. Mafia migas, mafia ini semuanya mafia menguasai Indonesia. Makanya korupsi merajalela. Makanya seorang penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya melakukan berbagai macam cara. Low battery. Makanya kalau Please charge. udah orang yang serakah memimpin Indonesia mau turun susah karena terlalu enak. Kalau untuk pendukungnya cukup dikasih bansos, dikasih tai, udah mendukung seumur hidup, udah teriak-teriak, wih 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 wih. Makanya pendukungnya itu memilih makanan daripada pendidikan. Makanya pendukungnya si ini kan lebih milih itu. Kalau pendidikan kan harus bekerja keras, harus ini bagaimana cara menghasilkan uang. Kalau pengemis ya bagaimana caranya meminta.
Makanya pendukungnya dia itu ya begitu. Bagaimana caranya meminta? Makanya meminta-minta tuh nyawa pun taruhannya nggak apa-apa. Itu terjadi di sana. Nyawa pun nggak apa-apa. Low Yang battery. penting Please bisa makan, bisa memproduksi tai. Karena produksinya tai, kalau nggak diproduksi kan dia bisa metong. Ya kan? Metong. Salah waras. Ngajak debat, tapi dikasih pertanyaan mulai kemarin nggak dijawab-jawab. Padahal pertanyaan saya tuh loh sangat gampang tentang programnya Pragip itu aja. Bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan akan mensejahterakan para pejabat dan menaikkan gaji-gajinya? Itu aja dia nggak bisa jawab. Dia tuh cuma bisanya itu oke gas, oke gas, oke gas. Diajak debat, tapi nggak bisa jawab. Apapun judulnya, apapun Sesepuh turun gunung dalihnya, nih. kamu yang pilih Prabowo dan Gibran, nanti kamu akan menyesal. Ya kalau nggak percaya, ya buktikan aja ya, Low battery. nanti. Please Buktikan charge. aja. Kalau kamu nggak menyesal, nih taruhannya. Waduh, Kamu akan pasti menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Soalnya apa ke depan untuk Indonesia ini? Tidak bermutu lagi kedua orang tua itu. waduh, tidak bermutu. Sumpah, kamu akan menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Buktikan nanti omongan saya. Fatwa ini mengatakan bahwa pendukung Prabowo Gibran akan menyesal di kemudian hari. Akan menyesal nanti karena sudah memilih orang yang salah. Tapi saya berpikir bahwa bukan lagi nanti penyesalan itu, tetapi sekarang ini mereka-mereka yang mendukung Prabowo sudah Low battery. menyesal, Please charge. bahkan melakukan sebuah demonstrasi terkait dengan kenaikan pajak dan juga bahan sembako. Kita lihat sendiri videonya kemarin-kemarin seperti apa. Di daerah pemenang Prabowo Gibran, saya kira melakukan sebuah aksi yang besar-besaran terkait dengan kenaikan pajak, kenaikan bahan-bahan sembako, dan juga sebagian besar mahasiswa yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh setiap rektor dari universitas, melakukan sebuah aksi yang begitu barbar, seolah-olah berbangun dari tidurnya, seolah-olah singa yang baru bangun dari tidurnya. Padahal kita tahu sendiri bahwa kemarin-kemarin mereka-mereka ini ditawari persoalan pendidikan gratis, tetapi malah memilih makan siang gratis dan tidak pernah melakukan apa-apa pada saat proses kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bergulir di MK, dan mahasiswa malah turuh seolah-olah singa yang tanpa mempunyai taring. Yang mendukung Prabowo Gibran kemudian hari ini menyesal, dan mungkin setelah Prabowo Gibran dilantik akan lebih menyesal lagi. Patut kita nantikan apa yang akan terjadi kepada mereka yang memilih Prabowo Gibran setelah pelantikan ke depannya, dengan program-program yang akan dijalankan, apakah sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka atau tidak. Nah, kemudian saya respect dengan wanita-wanita hebat yang ada di video pertama dan seterusnya, dengan penjelasannya yang mampu mencerdaskan rakyat Indonesia, yang mampu mencerdaskan setiap orang yang menonton. Saya kira hal-hal yang seperti inilah yang kita harapkan. Semoga Serikandi ke depannya Low battery. bertambah banyak Please yang charge. bersuara demi keadilan, demi rakyat Indonesia, agar apa yang menjadi kesuliman di negeri ini musnah. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat orang-orang yang selalu bersuara, dan semoga kalian sehat selalu, dan juga sahabat-sahabat yang selalu menonton video yang saya up. Semoga sehat selalu, ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.